Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di training untuk PT ya, pallet truck, khususnya model pallet mover series ya, untuk LPE dan LWE series tentang safety operation dan maintenance inspection. Oke, bisa kita lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau yang sebelah kiri ini adalah LWE, yang sebelah kanan adalah LPE. Oke, kita lanjut ke next slide. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu mengenai keselamatan kerja, di mana di sini ada beberapa pasal yang menimbang bahwa keselamatan mengenai penggunaan unit, mengenai tempat dari unit, pemilik dan juga beberapa pengunjung gitu ya, itu sudah diatur di sini ya. Jadi ini tentang keselamatan kerja di lingkungan kerja. Baik terutama penggunaan forklift ya di lingkungan gudang ataupun di lingkungan yang lainnya. Kemudian untuk Peraturan Menteri Nomor 9 2010 mengenai operator dan petugas, di mana di sini operator itu diwajibkan melakukan pemeriksaan harian dan mingguan. Ya, selama dia melakukan pekerjaan sebagai operator dan juga dia mempunyai SIO atau surat izin operator. Oke, lanjut di mana ini adalah merupakan peringatan dan papan informasi simbol yang ada di unit pallet mover series. Di mana di sini ada penempatan tanda-tanda ya, di mana ada 7 di sini informasi mulai dari papan identifikasi sampai ke radio transmitter. Di mana nomor 1 ini tertempel di bagian balik dari handle atau tiller arm di sini. Oke, kemudian nomor 7 di sini adalah radio transmitter, biasanya digunakan kalau menggunakan beberapa option atau menggunakan pilihan, contohnya seperti smart GPS gitu ya, atau ada beberapa program yang bisa mengatur mengenai sistem operasi unit atau operasi pergudangan. Seperti itu. Salah satu contoh yang dimiliki oleh Toyota atau PT itu adalah EyeSight. Nomor 6 tidak boleh menginjak bagian cover. Kemudian nomor 5 di sini adalah untuk dia memindahkan kalau dia menggunakan hook. Tinggal nggak bisa di hook ditempatkan di sembarangan. Jadi ada tempat untuk mengangkatnya gitu atau posisi mengangkatnya. Kemudian nomor 2 modifikasi plate apabila ada modifikasi di unit ini ya. Jadi ada beberapa bentuk atau model yang perlu dimodifikasi untuk bisa digunakan suatu lingkungan, di mana itu perlu kita input di modifikasi plate dengan persetujuan dari pabrikan. Nomor 4 adalah untuk posisi hidrolik ya. Di sini kalau kita buka cover di sebelah kanan di situ ada tangki, di sini ada informasi tentang tangki hidrolik atau sistem hidrolik. Kemudian nomor 3 ada jenis number. Oke. Lanjut. Dan ini ada alat penjelasannya bahwa alat ini digunakan untuk pengangkatan yang rendah. Maksudnya dia hanya untuk mengangkat dan memindahkan secara horizontal. Di sini contohnya digunakan untuk membawa palet dari posisi depan loading truck menuju ke depan racking atau sebaliknya. Kemudian di sini ada petunjuk ketinggiannya, dia hanya mungkin sekitaran di sini ya 205 mm. Dia bisa mengangkat untuk posisi support arm atau garpu di sini. Ini sampai 205 mm sampai 210 mm. Sedangkan bawahnya ini adalah namanya serial nameplate ya. Ini nameplate. Di sini informasinya ada mengenai model. Contohnya di sini adalah LPE200-6. Di sini L di sini adalah low lifter ya. Jadi dia hanya bisa mengangkat yang rendah. Kemudian P-nya adalah pedestrian with platform. Dia digunakan tanpa menggunakan platform atau digunakan berjalan ataupun dia bisa naik di atas platform. Kemudian E adalah elektrik dengan menggunakan sistem elektrik untuk sistem pengoperasiannya di dalam unit ya. Contohnya untuk menaikkan garpu itu menggunakan motor listrik. Kemudian belakangnya ada 200, itu adalah dia mampu mengangkat sampai maksimal adalah 2000 kg atau 2 ton. Kemudian bawahnya ada serial number, itu ada sini 6237076. Bawahnya adalah tahun pembuatan
2012, kemudian ada kapasitasnya. Ya, tadi ini 200, di kapasitasnya 2000 kg. Atau 2 ton. Kemudian dia ada berat plus minus 6% tanpa baterai. Jadi kalau baterai diambil, diangkat unitnya kurang lebih sekitar 405 kg. Kemudian dengan berat baterai minimal 20 sampai maksimal 235 kg. Kemudian untuk voltage baterainya itu adalah 24 volt. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan antara minimal berat baterainya ya. 150 dan 50 tergantung dari aplikasi dan ukuran dari kompartemen baterainya. Kemudian di sini alat ini dirancang untuk digunakan pada barang yang di dalam lingkungan tertutup atau terlindungi ya. Jadi digunakan pada ruangan pendingin atau khusus yang disesuaikan dengan penggunaannya. Bisa juga dipakai untuk yang gudang dingin, misalkan digunakan minus ya, gudang suhu minus atau cool store dan seterusnya. Untuk alat ini operator harus menerima pelatihan ya untuk bisa menggunakan secara optimal sesuai dengan jenis alat ini dan untuk menuntun penggunaan di lokasi tersebut. Oke, berikutnya adalah ini adalah larangan penggunaan di mana dia dilarang digunakan di tempat yang ekstrim debu, berbahaya kebakaran ataupun ledakan, lingkungan yang gampang korosif sebagai unit derek karena dia untuk membawa barang bukan untuk menderek ya. Tidak boleh membawa penumpang, digunakan di lantai yang tidak rata atau dia tidak mempunyai daya dukung yang memadai. Berbahaya sekali kalau kita membawa barang dengan berat tertentu di lantai tertentu dengan daya dukung lantai yang tidak sesuai bisa menyebabkan lantai itu retak ataupun bergelombang. Kemudian unit dalam keadaan rusak untuk nomor keselamatan jadi tidak boleh dipakai kalau unit dalam keadaan tidak normal. Oke. Kemudian di sini untuk komponen utamanya yang pertama adalah tiller arm atau handle. Kemudian berikutnya nomor 2 adalah cover ya. Covernya. Nomor 3 dia adalah emergency switch off untuk saat-saat emergency ya. Nomor 4 di sini adalah hidrolik unit yang dibuka cover bagian sini, kemudian ada nomor bagian sebelah kanan ada sistem hidroliknya. Nomor 5 adalah drive unit ya with brake ya, di sebelahnya motor hidrolik bagian tengah ada motor drive dengan electromagnetic brake di dalam di atasnya. Nomor 6 adalah serial number ya, SN number. Nomor 7 di sini adalah support caster wheel, jadi bagian caster wheel. Kalau kita di bagian bawah ini, kemudian ada caster di bawah sini. Caster wheel yang dia roda bisa berputar 360 derajat untuk penyeimbang dari unit pada saat berbelok. Kemudian ada electric panel nomor 8, kita buka di ruangan di cover ini ya. Bagian sebelah kiri itu ada bagian elektrik dan controller. Nomor 9 ada baterai konektor sebelah sini dalam. Kemudian nomor 10 adalah fog carriage atau garpu. Bisa juga disebut dengan support ya, arm. Kemudian nomor 11 ada baterai bagian sini. Nomor 12 ada identification plate di bagian depan ya, pilar armnya sini ya. Nomor 13 ada fuse di dalam kita dimasuk ke ruang elektrik. Ya, di bagian sistem elektrik sebelah kiri ya, di bagian unit ya, ada fuse. Nomor 14 platform, tempat operator berdiri. Nomor 15 adalah protective gate. Jadi untuk agar operator dia berada di jadi untuk mengamankan ada protective-nya. Oke, untuk next slide di mana di sini masuk ke komponen lebih detail lagi, masuk ke tiller arm. Di sini ada nomor 1 adalah tiller arm dan brake ini ya, bagian komponennya. Kemudian nomor 2 ada emergency switch. Bawahnya ada tombol warna merah, di situ ada emergency switch off. Nomor 3 itu adalah untuk menghidupkan unit. Itu biasanya dia bisa pakai key, kunci, ataupun dia pakai keypad ya, tombol, ataupun pakai ID unit, smart card dan sebagainya. Tapi kebanyakan di Indonesia menggunakan keypad. Oke, nomor 4 ya adalah baterai konektor ya, tadi ya, sebelah sini. Kemudian nomor 5 itu ada klakson. Ya, klakson di sini. Ada 2 ya, sebelah kanan kiri klakson. Nomor 6 itu ada display di mana di sini kita bisa melihat informasi mengenai unit. Di mana berapa sih kapasitas baterai, kemudian informasi mengenai hour meter dan sebagainya.
Nomor 7 ada fog handling ya. Di sini untuk naik turunkan garpu. Nomor 8 adalah safety reversing, di mana ini berfungsi sebagai safety pada saat kita mundur. Kemudian di belakang kita ada sesuatu hal yang menghalangi. Kita tidak tahu dan kita akan terjepit antara tiller arm dan benda tersebut. Tetapi kalau perut kita mengenai tombol nomor 8, otomatis unit akan berhenti dan maju. Itu namanya safety reversing. Travel direction selector nomor 9 adalah untuk memaju mundurkan unit ya, menggunakan tombol aja. Nomor 10 sama protective gate. Kemudian masuk juga ke komponen utama sama seperti di depan ya, cuma ini untuk unit yang lebih baru lagi. Kalau tadi kita lihat awal itu tahun 2012, ini mungkin sudah 2014. Jadi untuk manuver terbaru di sini hampir sama dengan komponen yang lama, cuma di sini dia agak sedikit berbeda desain ya. Seperti itu. Dan juga peletakan untuk komponen seperti baterai tetap sama, platform, kemudian ada protective gate, tiller arm, hanya dia didesain dengan aerodinamis lebih bagus seperti itu. Dan juga dengan desain lebih terkini. Oke. Di sini kalau untuk proses mengoperasikan unit ya, itu di F ya. Jadi pada saat unit sudah dihidupkan, kemudian sudah muncul di display tentang informasi baterai, kita letakkan posisi tiller arm di F ini untuk mengoperasikannya. Oke, kemudian kalau kita lepaskan ke atas atau tekan bawah di sini B1 B2 itu otomatis unit akan berhenti. Ya, seperti itu. Atau break. Kemudian baterai konektor ya. Tadi posisinya di sini. Klakson tadi sudah, kemudian display. Nah, kita masuk ke display. Display itu di sini terdiri dari beberapa numerik digital, ada 4 di sini. Kemudian di bawah ada simbol juga 4. A di sini adalah bidang numerik. Di sini akan menginformasikan mengenai suatu contohnya seperti kapasitas baterai, hour meter, error code, penggantian parameter dan seterusnya. Kemudian untuk yang B adalah informasi mengenai hour meter. Apabila simbol B menyala, di atas akan menunjukkan berapa sih hour meternya. Itu bisa disebut dengan B hours. Kemudian kalau C menyala, di situ berarti dalam mode penggantian parameter. Kalau huruf D ini menyala, simbol D ini, dia berarti sedang menunjukkan kapasitas baterai. Kalau E adalah menunjukkan ada ketidaknormalan atau error code di sini ya. Jadi ada E menyala kemudian disertai dengan simbol error atau berapa angka error berapa sih di sini ya. Itu menunjukkan ketidaknormalan, berarti ada beberapa fungsi yang tidak bisa berjalan secara maksimal. Oke, kemudian di bawah ada beberapa keterangan isi daya baterai bila kapasitas 20%. Berarti di sini apabila simbol baterai menyala, di sini tinggal 20%, segera lakukan pengecasan sampai ke 100% lagi. Ingat, di sini tidak boleh dipakai terus-menerus sampai semua simbol berkedip atau over discharge karena akan memperpendek umur baterai. Oke, jadi sudah 20% disarankan untuk dicas. Oke, lanjut. Kemudian untuk fog handling tadi ya, naik turun. Kemudian safety reversing ya. Kita pada saat mundur kemudian menekan tombol warna merah di sini perutnya itu akan berhenti dan unit akan bergerak ke depan. Jadi kita tidak speed. Kemudian apabila kita pada posisi tertentu, misalkan kita letakkan posisi garpu, posisi handle ke atas, tegak lurus ke atas ya. Itu kemudian kita tekan nih tombol D ke depan 2 kali secara cepat, itu akan menampilkan tulisan SLO atau slow yang ada di sebelah itu menandakan bahwa dia dalam mode kura-kura atau mode slow. Oke, kalau untuk menetra kembali kita tinggal tekan lagi ke depan pada saat jalan ataupun berhenti. Jadi kalau misalkan kita mau mengaktifkan slow, kita harus dalam keadaan berhenti. Tapi kalau kita mau menonaktifkan, kita juga bisa masih dalam keadaan berjalan. Kemudian travel selector control di sini. Tadi yang D untuk menggerakkan maju dan mundur. Kemudian di sini untuk safety gate di sini ya. Untuk unit-unit yang terbaru itu ada beberapa pengaruh dengan safety gate. Nah, ini
Contohnya, misalkan kalau kita tidak berada di atas platform, kemudian safety gate-nya diangkat seperti ini, unit tidak akan mau jalan, seperti itu ya. Dan seterusnya, itu salah satu contohnya. Kemudian eh, untuk white range atau range-nya di sini, oke, ya. Jadi di sini ada 4 tipe untuk yang pallet mover, ada dia tanpa gate. Ya, nomor satu, yang kedua dia foldable gate. Jadi dia gate-nya bisa naik turun dengan platform. Dia hanya platform aja ya, yang without gate ya. Ada platform juga. Di sini ada platform dan gate. Kemudian ada namanya fixed backrest dan kemudian satu lagi side protection. Ini ada 4 model dengan operator eh apa ya, safety yang beda-beda ya. Di pemilihan untuk operator safety-nya dia hanya menggunakan palet aja. Ini ada protective gate, ini menggunakan set protection, dan ini menggunakan fixed backrest. Tinggal mau pilih yang mana silahkan. Juga tentunya kalau semakin banyak safety device-nya akan semakin tinggi harganya. Oke, sebagai contoh untuk kita mengetahui spesifikasi di sini ada LPE 200. Di sini rate kapasitasnya 200 kg, kemudian speed variannya dia ada 3 ya. 6, 8, dan 10. Oke, dimana tergantung pada tipe dan juga spesifikasi. Karena dia ada yang sampai 6, 8, dan 10. Dengan driver interface, maksudnya tadi pilihan yang 4 tadi. Di sini misalkan dia kecepatannya bisa 8 dan 10 itu kalau dia pakai fixed backrest. Dia fixed set protection dia bisa 10 km per jam. Dan juga dia menggunakan power steering atau dia menggunakan mechanical steering. Ada keterangan di sini bahwa LPD ideal untuk medium to high intensive loading dan on application horizontal dan vertical. Oke, contoh yang kedua dia menggunakan set protection untuk LPE 220 dengan rate capacity 2200 kg. Speed variannya 8 dan 10. Kemudian dia ada 4 ya. Gantung tadi foldable gate fix ini sama tadi driver interface. Kemudian di sini dengan baterai dia ada yang menggunakan baterai standarnya sekitar 375 sampai 600 ampere hour. Kalau dia menggunakan baterai yang lithium ion atau baterai lithium dia hanya 200 sampai 250 ampere. Jadi ini beda dengan yang standar. Yang standar itu menggunakan baterai aki massa atau yang ada elektrolitnya. Kalau yang lithium dia menggunakan baterai lithium. Kemudian di sini LP200 ideal for medium to high intensive loading unloading application and horizontal with need high battery capacity. Ya, di sini gunakan tes yang besar dibanding yang tadi LP200. Kemudian yang 250 di sini dia kapasitasnya 2500, speednya sampai 12,5 km per jam. Jadi untuk very high intense operation atau with heavy load and need maximum speed ya, kecepatan yang lebih cepat. Kemudian di sini juga dengan baterai yang standar. Di sini punya mungkin karena dia dengan baterai yang lebih besar, kemudian kecepatan yang lebih cepat ya. Dia juga akan memiliki bentuk yang agak lebih besar ya karena dari ukuran baterainya. Kemudian ini ada tabel di mana tentang hubungannya kecepatan dengan kapasitas. Contohnya dari LPE 200, LPE 250, 220 sampai 250 di sini. Yang tadinya dia kecepatan 10, di sini ada keterangan bahwa tanpa beban dia tuh sampai kecepatan 10, bahkan dia akan turun dengan beban secara otomatis kecepatannya sampai ke 6 ya. Dengan beban sampai 2000 dia otomatis akan turun kecepatannya. Kemudian LPE 210 250 juga sama dia. Tetapi di sini dengan range power steering. Kalau dia LWE ya tadi ada LWE series, kemudian dia tadi LPE sekarang LWE. LWE sendiri adalah W-nya itu adalah walkie only. Dia tidak ada platformnya. Ya tidak ada tempat operator berdiri. Ya di sini ada beberapa fitur ya, antara lain adalah power drive. Kemudian ada caster system, crypt to crypt yang tadi slow, fingertip control, temporal speed reduction, electronic brake system, speed control, operation safety, storage compartment, automatic switch off, programmable performance, dan seterusnya. Ini adalah beberapa fitur-fitur yang ada di LWE series. Tentunya juga dimiliki oleh LPE yang tadi. Kemudian palet yang digunakan.
Dari tipe palet yang digunakan itu sebaiknya adalah yang open ya, tidak ada seperti ini biasa digunakan untuk garpu, untuk forklift-forklift yang biasa. Yang ini bisa digunakan untuk tadi support arm atau fork ya, untuk unit palet mover. Oke, ini ada beberapa tipe palet, ada open palet, kemudian bottom board palet, string palet, rear palet. Oke, kita masuk ke warning code. Warning code di sini, kalau kita lihat ya ada 4 nomor digital di sini akan muncul disertai dengan simbol E. Tapi juga ada beberapa model yang keluar bukan angka, tetapi kombinasi antara huruf dan angka. Itu adalah di sini warning code. Di sini contohnya adalah C3 ada safety speed. Errornya adalah safety speed, kemudian actionnya di sini. The collision sensor has detect impact level expressed value limit. Itu ada beberapa permasalahan di limit nilai yang ada di collision sensor. Oke, kemudian contohnya ada lagi C28 emergency switch off aktif. Jadinya kita harus pilih emergency switch off. Lalu ESO-nya tertekan, nanti akan muncul C28 dan seterusnya. Di sini ada simbol-simbol yang ada pada buku operator manual. Kemudian kalau error, tadi warning, sekarang error akan muncul tanda seperti ini ya. E101, E104 dan seterusnya. Kalau muncul tanda E, kemungkinan unit ada beberapa sistem yang tidak normal berjalan. Contohnya mungkin dia tidak mau jalan ataupun dia tidak mau naik seperti itu ya. Itu apabila ada muncul error-error yang seperti ini. Oke. Kemudian dari penggunaan sudah informasi unit sudah di awal. Sekarang operator sebelum menggunakan harusnya ada form check before use. Jadi pengecekan sebelum menggunakan. Apa aja sih yang dicek? Nah, saya simpulkan di sini ada beberapa pengecekan. Antara lain adalah yang pertama bagian ya, sasis, cek dari kerusakan dan bersihkan kotorannya. Kemudian fork carriage atau support arm tadi ya, atau tempat garpu yang ada roda load wheel-nya. Itu cek dari kerusakan dan bersihkan sama. Roda, cek kerusakan kalau ada oldness serpihan logam. ESO atau emergency switch off, cek tombol emergency. Ingat, untuk ESO atau tombol emergency itu hanya dicek satu kali. Ini tidak digunakan untuk contoh dalam kondisi berhenti ditekan, mau istirahat siang ditekan, enggak. Dia hanya dipakai untuk awal pengecekan dan pada saat emergency aja. Kemudian baterai, cek kerusakan dan bersihkan baterai. Untuk sistem hidrolik sama, cek kebocoran dan kerusakan. Cek display, ada ketidaknormalan tidak. Kemudian kapasitas baterai, cek level air baterainya. Kemudian nomor 9, cek HM atau waktu hour meter. Kemudian klakson, cek fungsi dan tombol bunyi. Kemudian parking brake, cek fungsi parking brake. Travel brake, cek dengan menekan ke bawah tiller arm. Selektor travel, cek untuk memilih arah pengangkat unit. Speed control, cek pergerakan unit dan kecepatannya. Kontrol gerak fork, coba naik dan turunkan garpu. Tombol safety reverse, cek pergerakan arah unit ke arah garpu ketika Anda menekan garpu. Jadi cek mundur, kemudian ditekan dengan perut itu ke depan enggak, gitu kan. Kemudian gate, periksa pintu dan dapat diangkat dengan diturunkan. Platform, periksa apakah switch ya platformnya itu bekerja nggak. Biasanya kalau kita lihat tuh ada nyala di sebelah samping, tapi biasanya kalau yang lebih jeli ya kalau enggak ya hanya memakai aja. Oke, kalau yang gate dan platform yang baru itu ada koneksinya, jadi ada beberapa fitur di keduanya ini. Dalam mengoperasikan tadi di posisi F ya, hidupkan unit, kemudian pindahkan arm turun ke posisi F ya, pilih arah jalan yang diinginkan. Kemudian mulai berjalan dengan mempercepat perlahan-lahan sampai Anda mencapai kecepatan yang diinginkan. Kemudian peringatan di sini, selalu berkendara dengan hati-hati, tanggung jawab dan menghindari kecelakaan. Pengereman di posisi B, kita lepaskan untuk tiller armnya atau kita tekan ke bawah. Untuk pengurangan kecepatan itu bisa kita
Caranya adalah melepaskan netral untuk selector direction atau ke arah sebaliknya. Misalkan kita mau melakukan maju, kita ke arah ke belakang atau kita posisikan ke netral. Kemudian dalam berbelok kita tinggal membelokkan dari tiller arm aja untuk berbelok kiri ataupun kanan. Kemudian untuk memindahkan beban, jangan beban yang melebihi kemampuan angkat yang diizinkan. Untuk beban turunkan garpu, hati-hati posisikan garpu di bawah beban palet, angkat garpu. Kemudian dari atas lantai, kemudian jangan mengemudi sekaligus saat mengangkat garpu ya. Jadi angkat dulu baru mengemudi, jangan langsung berbarengan. Mulai dengan perlahan dan kemudian meningkatkan kecepatan. Dalam meletakkan sama ya urutannya, hentikan ini tinggal dibalik, hentikan unit, turunkan garpu dan berkendara dengan perlahan saat melepas garpu dari beban. Beban bisa jatuh di sini ya jika Anda mengemudi unit sambil naik atau menurunkan garpu. Jadi tidak disarankan untuk ngambil atau ngangkat sambil berjalan. Dalam parkir unit, ini contohnya adalah di sini ada gambarnya, ini biasanya ada unit diparkir di indoor area. Ini mungkin karena unit ini di luar itu tidak pas ya, harusnya diparkir di dalam. Kemudian di sini hentikan unit, lepaskan select direction, kemudian tempatkan di tempat posisi parkir, turunkan garpu ke lantai, matikan unit. Kalau dia pakai kunci, lepaskan kunci. Kalau dia pakai keypad, dia tekan tombol yang merah untuk mematikan. Untuk maintenance baterai di sini, ya selalu melakukan cek baterai sebelum pengisian baterai. Jadi cek dulu sih level atau tidak. Di mana sih levelnya ya? Kita sekitar 10 sampai 15 mm di atas piringan sel. Kalau kita lihat dia dari posisi atas, kemudian tarik keluar konektor baterai, bisa soket, bilas dengan keringkan air baterai apabila ada air baterai yang tumpah di sekitaran sel. Harus dikeringkan. Kalau tidak mungkin akan menyebabkan korosi ya. Ingat, level air baterai penting. Kalau terlalu banyak mengisi, ini bisa keluar ya ke bagian atas melalui fan plug baterai. Itu menyebabkan korosi di sekitar baterai akan mengganggu performa dari baterai. Pada saat charging dilarang merokok, pada saat pengecasan dan dilarang menyalakan api terbuka. Kenapa? Karena pada saat proses charging atau di-charging baterai, itu dia mengeluarkan gas hidrogen dan uap air. Gas hidrogen adalah dia gas yang eksplosif. Jadi kalau kena api dia tidak ikut menyambar tapi akan meledak. Seperti itu. Untuk voltage baterainya pallet mover itu 24 volt dengan kapasitas baterai sekitar 240 sampai 320 ampere hour dengan per jamnya sekitar 30 sampai 40 ampere. Yang disiapkan sebelum charging yang pertama adalah di sini menempatkan unit di area charging. Pastikan tidak ada yang menghalangi ventilasi di atas baterai. Maksudnya di atas baterainya unit. Jadi unitnya misalkan dia pakai baterai dikeluarin, ataupun kalau dia bisa di-reach ke depan, baterai di-reach ke depan, seperti itu. Agar apa? Atau kalau dia ada baterai outnya dibuka, agar apa? Agar tidak ada yang menghalang. Kita bisa cek satu-satu di fan plug per sel baterai. Ingat, untuk pelubang keluarnya hidrogen harus dipastikan dia benar-benar terbuka. Tapi tutupnya untuk fan plug itu ditutup ya. Jadi yang diperhatikan lubang untuk hidrogennya, bukan tutup fan plug baterainya. Jadi disarankan untuk pada saat proses charging itu ditutup. Kenapa? Karena akan mengurangi kontaminasi air baterai di dalam karena kotoran dari luar. Seperti itu. Matikan unit, pisahkan konektor baterai, kemudian pastikan daya baterai ya konektor pengisian baterai dihubungkan. Kemudian proses charging. Selama charging kita lihat sekitar 10 menit. Ada indikator lampu pada charger enggak yang mengindikasikan bahwa charging tidak normal. Kalau ada kita hentikan dan kita cek lagi. Kemudian setelah pengecasan pastikan bahwa indikator chargernya sudah full ya dan otomatis charger akan mati, tidak ada proses charging lagi. Kenapa? Karena itu sudah ada controller chargernya. Jadi setelah itu misalkan hanya ada tombol saklar on off, kita off kan dulu, kita matikan dulu, baru kita cabut. Kalau nggak ada berarti kita langsung cabut aja. Ingat, untuk mencabut konektor baterai usahakan jangan di atas baterai, agak-agak di bawah ke samping. Kenapa? Karena pencabutan itu makanya disarankan dimatikan. Kadang ada beberapa percikan ya listriknya terjadi seperti itu. Oke, maintenance. Jadi pastikan unit secara teratur dipertahankan sesuai dengan jadwal untuk pemeliharaan.
Keamanan unit, efisiensi, dan lamanya umur tergantung pada servis dan perawatan yang diterima. Usahakan menggunakan suku cadang PT yang direkomendasikan selama perbaikan. Maintenance untuk operator, pengemudi harus melakukan pemeriksaan setiap hari, daily check sesuai dengan tabel bab operasi yang tadi ya. Jadi kita harus persiapkan form untuk pengecekan adanya. Pembersihan pencucian, lepaskan baterai sebelum dicuci, menarik konektor baterai, cuci sasis garpu rak dan bila diperlukan menggunakan sabun dan susu atau deterjen. Jadi boleh cuci tapi tidak bagian elektriknya ya. Cuci kotoran dengan kalau bagian elektrik menggunakan air, menggunakan angin bertekanan untuk membersihkan, tetapi tidak boleh semprot langsung. Lebih baik menggunakan blower kalau ada blower seperti itu. Olesi unit mencuci dengan khusus dengan pemeliharaan di bagian dan maintenance. Apabila ada yang perlu dilumasi setelah dicuci, segera lumasi. Oke, oke. Jadi gunakan buku panduan di Vertical Service dan ada di Service Data untuk sebagai acuan untuk proses maintenance unit. Oke, nah ini adalah untuk lokasi service ada training center di Jakarta, kemudian beberapa office dan juga cabang yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ini ada kantor pusat di Jakarta, di Pulau Gadung, kemudian beberapa cabang dari Bandung sampai ke Jayapura. Ada kemudian juga di situ juga melayani untuk service ya, untuk call untuk membackup ke seluruh Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, langsung saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.